Halo sahabat CPNS, perkenalkan saya Ardeka Putra Wimsono. Di sesi ini kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan juga indikator nilai-nilai bela negara. Kira-kira apa aja ya penjelasan dari kedua poin tadi? Yuk kita sama-sama saksikan video berikut. Selanjutnya yuk kita tonton video podcast dari teman-teman yang ada di Makassar. Boleh dilanjut Kak Fatima dan kawan-kawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast visualisasi Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Kami adalah peserta Latsar CPNS Kementerian Kehutanan 2025 Angkatan 11 Kelompok D1. Pada kali ini kami akan menceritakan sudut pandang kami mengenai kebanggaan dalam berbangsa dan bernegara ini. Sebelum itu, mari kita saling memperkenalkan diri. Mulai dari sini dulu. Ya, perkenalkan nama saya Duden Nugraha. Halo, perkenalkan saya Siti Fatima Soekardi. Halo, perkenalkan saya Andia Syaratan Oleh. Halo, perkenalkan nama saya Kiki Bisakti. Kami adalah CPNS dengan jabatan Guru Ahli Pertama di Satuan Kerja SMK Kehutanan Negeri Makassar. Oke, kalau begitu langsung saja ya kita dengar pendapat dari teman-teman semua mengenai bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia ini sangat luas. Tentu saja banyak hal yang bisa kita banggakan dari bangsa kita ini. Kalau begitu, pertama kita dengar dulu point of view dari Pak Duden. Oke, terima kasih Kak Ima. Iya. Dari saya secara pribadi, kenapa saya bangga berbangsa dan bernegara Indonesia? Karena kami memiliki Pancasila. Panca 5, sila dasar. 5 dasar ini dirumuskan pada saat Indonesia belum merdeka. Kemudian dijadikan sebagai dasar negara setelah Indonesia merdeka. Lalu di mana letak bangganya? Karena 5 prinsip dasar negara ini pada zaman dahulu itu sudah dipikirkan secara matang. Bagaimana itu masyarakat hidup bersama-sama dengan keanekaragaman, keberagamannya, dan juga segala kebutuhan, dan ternyata itu sudah bisa mengatasi tantangan di zaman sekarang pada abad 21. Nah, dasar negara ini juga dikenalkan oleh Insinyur Soekarno kepada dunia pada Kongres di Amerika Serikat di tahun 1997. Kemudian di tahun 2019 kita juga mendapatkan sorotan di mana salah satu akademisi Jerman, Profesor Thomas Mayer mengatakan bahwa di abad 21 ini Pancasila bisa menangani berbagai masalah kehidupan bangsa dan bernegara. Maka dikatakanlah bahwa ideologi kita ini adalah ideologi yang sangat maju. Padahal itu sudah ditemukan pada zaman dulu, bukan di abad 21, tapi sebelum. Itulah yang membuat saya sangat-sangat bangga. Pancasila. Pancasila hanya kita milik negara kita saja. Ya, hanya ada di kita, negara Indonesia. Iya, oke. Jadi Kang Duden sangat-sangat bangga terhadap Pancasila. Ini sangat beririsan ya dengan mata pelajaran yang Kang Duden ajarkan ini. Ya. Pelajaran pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Baik, terima kasih Kang Duden. Keren banget kan itu. Oke, lanjut. Kalau begitu lanjut kita ke Pak Kiki. Gimana sih Pak Kiki? Apa sih yang membuat Pak Kiki bangga? Baik, yang membuat saya bangga dari bangsa Indonesia ini yaitu
salah satu nilai dasar bela negara, yaitu Pancasila itu sendiri, yaitu sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Dan sila ketuhanan yang Maha Esa ini aspeknya di dalam berbangsa dan bernegara, kita bisa lihat di negara kita ini sangat toleransi antar umat seagama sangat kuat sekali. Walaupun di negara kita ini banyak sekali agama, ada Hindu, Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Muslim, dan ada banyak penganut kepercayaan, tapi semua dipayungi dalam satu ideologi negara, yaitu Pancasila. Dan nilai-nilai Pancasila ini juga bisa kita lihat dalam implementasi kehidupan sehari-hari, mulai dari gotong royong walaupun berbeda agama, gotong royong, tepat selira, dan saling bahu-membahu. Dan di negara Indonesia ini kita juga bisa lihat bahwa ada banyak sekali tempat-tempat ibadah. Misalnya contohnya di Masjid Istiqlal yang berhadapan langsung dengan katedral. Inilah yang membuktikan bahwa bangsa Indonesia ini sangat menjunjung yang namanya nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dan nilai ketuhanan ini juga senantiasa diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia itu. Nah, itulah yang membuat saya bangga berbangsa dan bernegara. Dua pendapat dari Bapak Guru kita ini sudah sangat-sangat luar biasa. Mari kita mendengarkan dari point of view pendapat dari Ibu Guru kita, Ibu Tendri. Silakan. Apa sih yang membuat Ibu Tendri bangga dengan bangsa Indonesia ini? Kalau saya sendiri, hal yang membuat saya selalu bangga dengan negara kita Indonesia itu berada pada keberagaman, tradisi, dan adat istiadatnya. Kita sebagai manusia yang lahir di negara Indonesia selalu senantiasa mewujudkan rasa syukurnya itu dalam bentuk perayaan atau tradisi, baik itu sejak kita masih dalam kandungan. Terdapat tradisi seperti 7 bulanan atau yang dikenal dengan tradisi mitoni untuk di daerah Jawa. Untuk di daerah Sulawesi sendiri itu ada namanya Mapasili, itu untuk tradisi syukur 7 bulanan. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu akikah, hitanan, hingga pernikahan itu masing-masing daerah memiliki tradisi sebagai bentuk perayaan dari rasa syukur terhadap momen-momen penting di kehidupan. Begitu pula sampai kita meninggal. Di Indonesia sendiri itu memiliki berbagai tradisi untuk menghormati arwah yang telah meninggal. Seperti di Tanah Toraja ada namanya perayaan Rambu Solo. Nah, itulah salah satu kenapa saya sangat bangga dengan negara kita Indonesia, karena memiliki beragam tradisi dan adat istiadatnya yang masih kental masyarakatnya lakukan. Ya. Itu saja dari saya, sudut pandang dari saya. Keren sekali, ya. Tradisi yang kental ya, semua kita dirayakan. Benar, dari lahir sampai kita meninggal pun dirayakan. Selalu ada perayaan. Bagaimana dengan Kak Ima? Iya, kalau dari saya terhadap kebanggaannya terhadap Indonesia. Oke. Kebanggaan saya terhadap bangsa Indonesia ini, saya lebih, setelah dibahas mengenai ideologi, agama, tradisi, saya lebih ingin membahas ke produk-produk dalam negeri. Salah satunya adalah makanan khas yang ada di bangsa kita. Saya sangat bangga karena seperti yang kita ketahui bahwa negara kita ini diberkahi dengan ribuan pulau. Maka dari itu terlahir pula ribuan kekayaan kuliner khas dari negara kita. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa negara kita ini terkenal dengan bumbu-bumbu rempah yang tajam, bumbu-bumbu rempah yang sangat kental, sangat kuat rasanya, itu membedakan dengan negara-negara lain. Lalu makanan khas itu resepnya turun-temurun. Semakin mengikuti resep warisan, maka makanan khas itu semakin enak, semakin otentik. Apalagi yang perlu kita ingat ya, bahwa salah satu makanan khas kita masuk menjadi daftar 50 makanan terenak di dunia menurut CNN International. Ya, yaitu tahu apa? Rendang. Yes, jadi
makanan rendang telah menjadi masuk di list di daftar 50 makanan terenak di dunia berdasarkan CNN International. Itu sangat sebuah kebanggaan karena akhirnya pasti secara global orang itu akan mencari bagaimana sih rasanya rendang itu. Pasti orang akan penasaran, pasti orang akan datang ke Indonesia untuk ingin mencoba rendang itu. Dan seperti itu bahwa makanan khas itu selalu menjadi daya tarik. Biasanya tuh kalau kita berkunjung, kita nih orang Makassar nih, kalau orang luar mau ke Makassar pasti tidak afdol rasanya ke Makassar kalau tidak makan soto Makassar. Kalau ke Palembang katanya tidak afdol kalau tidak coba pempek Palembang. That's why biasanya orang bersemangat untuk berkeliling Indonesia, salah satunya adalah alasan untuk mencoba makanan khasnya. That's why jadi kita termotivasi untuk selalu mengunjungi Indonesia karena kita selalu ingin mencoba makanan-makanan khas yang ada di pelosok-pelosok Indonesia ini. Itu sih yang membuat saya bangga dengan bangsa kita ini. Keren sekali ya semua point of view dari kakak-kakak peserta Latsar CPNS 2025 ini. Sampai jumpa di kesempatan lain. Kami bangga berbangsa dan bernegara Indonesia.